Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, gelombang kejut yang dahsyat menyapu, mengguncang ruang dalam radius 10.000 kaki. Pada saat ini, entah itu pertarungan antara Chu Guangsheng dan Heng Bing, atau pertarungan antara Liu Fei dan para pengawal Tian Shui, semuanya tampak sengit. Meskipun dalam hal kekuatan individual, pengawal Tian Shui tidak terlalu kuat, namun saat ini para penjaga Tian Shui telah berlatih dengan baik dan memiliki fondasi yang kokoh serta koordinasi antar penyerang dan bertahan hampir sempurna. Di bawah serangan yang terkoordinasi dengan sempurna dari pengawal Tian Shui, bahkan dengan kekuatan Liu Fei di ranah Yin Yang, mereka tidak mampu menguasai keadaan dalam waktu singkat, dan kedua belah pihak pun terlibat dalam pertempuran yang sengit. Alam yang sangat dingin. Heng Bing mengayunkan tombak ajaib di tangannya, dan cahaya biru es langit berkumpul bersama, seperti gelombang dingin beriak di ruang di belakangnya. Es itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, es itu membekukan ruang di sekitar Chu Guangsheng. Nafas yang sangat dingin menggigil keluar, mencoba membekukan tubuhnya. Mata Chu Guangsheng sangat tajam, dan darah mengalir dari pupil matanya yang gelap. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membentuk segel dengan telapak tangannya, lalu menampar ke udara. Raungan naga langsung bergema dan kekuatan yang mengerikan terpusatkan ke telapak tangannya, mengirim gelombang kejut yang mengamuk ke segala arah. Udara beku itu pun langsung hancur, berubah menjadi serpian es yang beramburan ke bawah. Udara dingin yang tersisa mengalir keluar, langsung membekukan tanah dalam jarak 1000 kaki. Tangan pembunuh naga liar yang hebat, mata Chu Guangsheng bersinar dengan cemerlang. Dia melangkah maju dan menepuk telapak tangannya ke depan lagi. Cahaya kuno pun meraung, aura mengerikan menyebar, dan tangan raksasa kuno dengan cepat muncul. Saat tangan pembunuh naga itu terbentuk, keempat jarinya dengan cepat berubah menjadi warna kristal, memancarkan riak kekuatan yang sangat mengerikan. Keterampilan yang sepele. Heng Bing mencibir, dan dia mengayunkan tombak di tangannya dengan sangat kuat. Seluruh dunia tampak bergetar saat ini. Setelah itu, saat badai dingin yang mengerikan melanda, es sebesar 1000 kaki mengembun dari segala arah, lalu menusuk langsung ke arah Chu Guangsheng yang berada di lengannya. Seni naga darah, kekuatan naga. Chu Guangsheng langsung meraung, dan saat raungan naga bergema, cahaya darah yang kuat bergerak keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi lapisan perisai cahaya berwarna merah yang menyelimutinya. Di atas lapisan merah itu, gelombang cahaya merah menyebar, seakan berubah menjadi seekor naga merah yang meraung ke angkasa. Dengan kekuatan naga yang mengerikan pun menyebar. Es setinggi 1000 kaki menembus untuk menghantam perisai darah. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, perisai darah yang tampak setipis sayap jangkrik itu menunjukkan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana es itu menembus perisai itu tetap tidak bergerak dan kokoh seperti batu. Keluar. Mata Chu Guangsheng berkilat dingin dan dia menepuk tangan dengan marah. Tangan raksasa kuno itu segera mengembus lapisan es tebal yang mengenai pria kurus di belakangnya. Ekspresi Heng Bing langsung berubah dan reaksinya cukup cepat. Dia mengayunkan tombak di tangannya lalu kemudian menusuknya dengan ganas. Tombak itu terbelah menjadi 4, langsung berubah menjadi 4 sinar cahaya bayangan yang melesat keluar, lalu bertabrakan dengan 4 jari kristal dari tangan pembunuh naga. Dunia terdiam sesaat, kemudian gelombang kejut yang dahsyat mengamuk di langit. Cahaya bayangan langsung meledak, tangan pembunuh naga langsung menghilang, dan kekuatan dahsyat yang meraung langsung merobek tanah di bawahnya menjadi jurang yang mengerikan. Tubuh Chu Guangsheng langsung bergetar hebat. Perisai darah di permukaan tubuhnya bergetar dengan cepat beberapa saat,
lalu menghilang. Sosoknya mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Begitu dia menenangkan diri, Cukuangseng membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Dia mengulurkan tangan dan perlahan menyekat darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat menatap seberang dengan wajah yang dingin. Meskipun Hebing tidak tampak terluka seperti dia saat ini, tapi nafas naik turunnya dengan cepat, dan jelas bahwa dia telah kehilangan banyak kekuatannya. Bocah baik, kau memang memenuhi syarat untuk meminta Yang Mulia Putra Mahkota secara pribadi, memerintahkanku untuk memburumu. Heng Bing berkata dengan suara yang dingin. Cukuangseng hanya menyeringai, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan khawatir, tuan mudamu akan berubah menjadi mayat cepat atau lambat. Beraninya kau? Teriak Heng Bing dengan marah, wajahnya langsung berubah pucat. Cukuangseng mendengus dingin dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan mental yang kuat muncul di atas kepalanya lalu menyebar ke seluruh dunia. Kode Roh Kudus, padatkan. Teriaknya pelan. Kekuatan mental melonjak dan sosok cantik dengan cepat mengembun di langit. Hancurkan. Tanpa ragu-ragu, Cukuangseng teriak keras dan bayangan Roh Kudus langsung muncul. Buku kuno di tangan bayangan Roh Kudus bergetar, lalu perlahan terbuka kedua sisi. Dan ribuan sinar cahaya ungu terpancar. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi aura kehancuran yang tampak mengerikan. Langit dan bumi pun berguncang. Cahaya ungu menyapu seperti seekor naga yang marah memasuki laut, menyerbu ke arah Heng Bing dengan monumen yang menakutkan. Doman es, cermin roh es. Heng Bing mengayunkan tombak di tangannya. Badai es yang mengamuk melonjak liar, dan cermin roh biru es berukuran 100 kaki terbentuk di depannya. Begitu cermin roh es terbentuk, cahaya ungu yang mengandung kekuatan penghancur menyapu lalu menghantam permukaan cermin dengan ganas. Suara keras itu mengguncang langit, dan kekuatan dahsyat itu mengamuk dengan liar. Samar-samar, tampaknya bisa melihat bahwa ruang tempat kedua serangan itu bersentuhan sedikit terdistorsi. Udara di sekelilingnya langsung mengeluarkan suara-suara kasar dan tidak mengenakan, dan tampak seolah-olah sedang diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan akan segera runtuh seluruhnya. Wajah Cukuangseng tampak muram. Tangannya penuh terus berganti, dan kekuatan dasar terus mengalir keluar dari istana surgawi di bawahnya. Akhirnya, dengan berkat bayangan Roh Kudus, itu berubah menjadi cahaya ungu pekat yang menyapu keluar. Rusak. Tatapan matanya tajam dan dia berteriak dengan keras. Saat teriakannya mereda, seluruh cahaya ungu yang keluar menjadi sunyi. Kemudian dia menyerang dengan momentum yang sangat lebih dahsyat, lalu menghantam cermin roh es. Cermin roh es langsung bergetar hebat, dan tak lama kemudian cermin itu meledak di depan tatapan mata Heng Bing yang terkejut. Udara dingin yang bergulung-gulung segera keluar darinya, lalu mengamuk ke segala arah. Dan pada saat cermin roh es meledak, retakan mulai meluas dari permukaan bayangan Roh Kudus. Ketika perluasan retakan ini mencapai batas tertentu, seluruh bayangan Roh Kudus langsung meledak. Wajah Cukuangseng langsung tampak muram, dengan kekuatan mental yang kuat terpancar dari tubuhnya, sepenuhnya menghalangi gelombang kejut yang datang. Lawan yang tangguh. Dia menatap Heng Bing di seberangnya saat berkata dengan pelan, pada saat ini, yang terakhir masih dalam momentum besar dan tidak terlalu terpengaruh. Cukuangseng menghela nafas ringan dan cahaya tajam berkumpul di matanya. Saat berikutnya, tanpa basa-basi lagi telapak tangannya kembali membentuk segel misterius. Pada saat ini, aura suci dan dingin keluar dari tubuhnya secara bersamaan. Dilihat dari penampilannya, dia akan memobilisasi kuil dewa dan iblis tak terbatas. Seluruh dunia menjadi sunyi pada saat ini. Aura yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan angin dan awan berubah warna. Apa itu? Ekspresi Heng Bing langsung berubah karena terkejut. Saat ini,
dia menatap Cu Kuangseng dengan tatapan ngeri. Meskipun dia tampaknya tidak banyak berubah di permukaan, untuk beberapa alasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya darinya. Aku tidak bisa menahannya. Mata Heng Bing berkilat, telapak tangannya tanpa sadar mencekram tombak di tangannya, dan udara dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, dia menghentakkan gagang tombak di tangannya ke bawah, dan hawa dingin yang mencenangkan langsung keluar. Pada saat gagang tombak jatuh, udara di area mengembun menjadi lapisan es kristal. Di atas es, cahaya biru sedingin es mengalir, dan samar-samar sepertinya terdengar suara gelombang dingin yang melonjak darinya. Gelombang dingin yang ekstrim membekukan segalanya. Ada kilatan niat membunuh di mata Heng Bing, dan teriakan rendah keluar dari tenggorokannya. Saat suaranya jatuh, udara dingin yang tak terlukiskan menyapu ke seluruh dunia. Para pengawal Tian Shui yang sedang bertarung sengit dengan Liu Fei tiba-tiba merasa ngeri. Di bawah tekanan udara dingin ini, kekuatan dalam tubuhnya sepertinya membeku. Anak ini benar-benar mendorong komandan sampai ke titik ini. Semua orang dari pasukan Tian Shui diam-diam merasa ngeri. Selama bertahun-tahun, kecuali tokoh cemerlang seperti Yang Mulia Putra Mahkota, hanya sedikit orang yang mampu memaksa komandan mereka menggunakan jurus ini dalam pertarungan. Jika anak ini dibiarkan tumbuh dewasa beberapa tahun lagi, aku khawatir bahkan Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan berani meremehkannya. Beberapa orang menatap Cu Kuangseng, hati mereka tampak terkejut. Wajah cantik Liu Fei tampak serius. Dia bisa merasakan kengerian gerakan Heng Bing. Napas yang sangat dingin itu seolah membekukan segalanya. Di atas langit, Cu Kuangseng menginjak kehampaan. Ekspresinya tetap tenang, dan wajahnya tidak berubah sama sekali karena munculnya udara yang sangat dingin ini. Kali ini, mari kita beradu kekuatan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dan tanda perubahan di tangannya tiba-tiba terhenti. Nafasnya yang mengalir dari seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Namun, keheningan ini hanya sesaat ketika teriakan dingin bergema di langit. Cahaya hitam dan putih segera menyelimuti dunia ini. Istana dewa dan iblis tak terbatas telah muncul. Teriakan itu mengguncang langit dan bergema di 9 langit seperti guntur. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyelimuti ruangan ini. Udara yang sangat dingin yang awalnya mengamuk tertahan di bawah tekanan ini dan langsung mundur dari separuh langit lainnya. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Mereka semua menatap Cu Kuangseng, di mana mereka melihat gelombang angin bergulung-gulung, awan tebal terkoyak, dan sebuah istana hitam dan putih yang sangat besar muncul. Kebesaran semacam ini tidak berarti ukurannya begitu menakjubkan. Sebaliknya, aura yang terpancar darinya sangatlah agung. Bagaikan aura dewa atau iblis yang membuat hati orang bergetar. Apakah ini takdir spiritual? Beberapa orang menatap istana hitam dan putih yang menakutkan itu. Pupil mata mereka tiba-tiba langsung mengecil. Mereka belum pernah melihat takdir spiritual yang begitu menakutkan di dinasti Tian Shui. Dan bahkan pejabat tinggi istana dewa dan iblis tak memilikinya. Apa asal-usul anak ini? Bagaimana dia bisa menumbuhkan takdir spiritual yang begitu mengerikan? Saat banyak penjaga Tian Shui yang diam-diam merasa ngeri, ekspresi Heng Bing menjadi semakin suram. Pertarungan makin sengit. Dia pun makin takut dengan cara yang diperagakan pemuda di hadapannya, yang kelihatannya bahkan belum mencapai ranah yin yang. Hari ini, aku tidak punya pilihan lainnya selain membunuhnya. Dia menghela nafas dalam-dalam, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Sampai sekarang, dia tidak lagi sepenuhnya yakin bisa menangkap Cu Kuangseng hidup-hidup. Karena dia tidak dapat menangkapnya, menghadapi pemuda berbakat seperti itu, dia hanya dapat membunuhnya dengan kejam untuk mencegah menjadi ancaman bagi dinasti Tian Shui. Gelombang dingin yang ekstrim membekukan segalanya.
Cahaya biru bersinar terang di sekitar Heng Bing, dan teriakan pembunuh bergema. Bongkahan es di bawahnya tiba-tiba retak, lalu cairan berwarna biru es menyembur keluar. Begitu cairan biru es itu tersentuh dengan udara di luar, cairan yang mengembang dengan cepat lalu berubah menjadi arus dingin yang mengalir deras, menyapu langit dan bumi. Chu Guangsheng bergerak lalu muncul di puncak istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia berdiri di istana hitam putih, menatap arus dingin yang bergulung-gulung dengan ekspresi acuh tak acuh. Arus dingin ini menyapu langit dan bumi, membekukan apapun yang dilewatinya. Kekuatan yang terpancar darinya tidak hanya sangat dingin, tetapi juga memiliki berat yang menyaingi gunung, sehingga menimbulkan suara gemuruh rendah. Chu Guangsheng menghela nafas ringan, lalu melambaikan lengan bajunya. Istana dewa dan iblis di bawah kakinya segera meledak menjadi ribuan sinar cahaya, menembus awan ke segala arah. Saat berikutnya, istana dewa dan iblis meraung, lalu menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa. Penindasan, istana dewa dan iblis mendekat, dan pada saat berikutnya, istana itu melayang di atas arus dingin. Chu Guangsheng menunduk menatap arus dingin yang mengalir. Matanya tiba-tiba berkilat tajam dan dia berteriak dengan suara pelan. Cahaya cemerlang dan istana dewa dan iblis bagaikan istana maha kuasa yang turun dari surga ke dunia ini. Perlahan-lahan menekan arus dingin di bawahnya. Kecepatan penekanan ini tampaknya lambat, tetapi saat jatuh, tampaknya ada kekuatan besar yang menutupinya dan memenjarakan arus dingin yang bergulung di bawahnya. Begitu arus dingin yang tergulung-gulung itu tertahan, ia meledak dengan kekuatan dingin yang amat mengerikan dan mulai berjuang mati-matian. Tetapi tidak peduli seberapa keras arus dingin itu berjuang, ia tetap tidak dapat lolos dari kurungan tak kasat mata itu. Melihat pemandangan ini, niat membunuh langsung terkumpul di wajah Heng Bing. Dia menatap istana hitam dan putih itu dengan ngeri, dan gelombang besar muncul di hatinya. Takdir spiritual mengerikan macam apa yang mampu menahannya, dan mampu membuatnya tidak bisa bergerak meski telah melancarkan serangan terkuatnya. Bajingan ini, dia menggertakkan giginya, lalu membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah, mencoba mencampurnya dengan arus dingin. Chu Guangsheng menunjukkan penghinaan di wajahnya, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya hitam putih mengalir turun, membentuk lapisan tirai cahaya, menghalangi darah dan esensi yang mengalir dari luar. Hancurkan, dia mengepalkan kedua telapak tangannya di udara, dan cahaya itu tiba-tiba mengencang, menghancurkan esensi darah di dalamnya. Heng Bing memutahkan seteguk darah. Dia menatap sosok muda itu dengan ngeri, dan hawa dingin yang dalam melonjak di hatinya. Kali ini, dia benar-benar menabrak tembok. Chu Guangsheng memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia menghentakkan kakinya pelan, dan istana dewa dan iblis perlahan runtuh. Akhirnya istana itu menyelimuti aliran es di bawahnya. Istana dewa dan iblis runtuh seluruhnya, dan suara keras bergema di seluruh dunia. Tetapi anehnya, selain suara keras itu semua suara lain seakan padam. Dan yang ada hanyalah keheningan mematikan di ruangan ini. Kaki Heng Bing tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar kacau. Terima kasih.